Halo semuanya, nama saya Yonal Matita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang etika bisnis. Etika bisnis sebagai bidang akademis muncul pada tahun 1970-an. Sebelumnya ada beberapa mata kuliah yang menggunakan nama itu, dan beberapa tokoh seperti Raymond Baumhart yang membahas etika dan bisnis. Sebagian besar masalah etika jika dibahas dalam mata kuliah masalah sosial. Etika bisnis mengajarkan bahwa membangun hubungan baik dengan semua pihak, baik pelanggan, karyawan maupun mitra, adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Ketika etika bisnis diterapkan, karyawan merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Dan selanjutnya, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Ada beberapa sasaran dan ruang lingkup etika bisnis, diantaranya etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi dan masalahnya yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Lingkup etika bisnis ini lebih sering ditunjukkan kepada para manajer dan pelaku bisnis, dan lebih sering berbicara bagaimana perilaku bisnis yang baik dan etis, dan seringkali disebut sebagai etika manajemen. Menyadarkan masyarakat, konsumen, buruh, karyawan, dan masyarakat luas memiliki aset umum semacam lingkungan hidup dan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Sasaran dan lingkungan etik bisnis yang demikian berkaitan dengan hak konsumen dan hak karyawan. Selanjutnya, landasan teori pengertian etika dan bisnis. Kalau etika merupakan refleksi jiwa, ungkapan perasaan terhadap perilaku atau tindakan orang lain atau diri kita, berdasarkan nilai-nilai yang disepakati, karena etika berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan, karakter, atau watak. Kalau bisnis, kegiatan di mana seseorang atau sekelompok orang membuat, menjual atau menukarkan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam bisnis, orang-orang berusaha menciptakan ide-ide baru dan mengembangkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi orang lain. Dan selanjutnya, pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder adalah metode yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan transportasi dan legitimasi dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan stakeholder didasarkan pada pemikiran bahwa semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis harus dilibatkan. Hal ini karena semua pihak tersebut ingin memperoleh keuntungan, sehingga hak dan kepentingan mereka harus dijamin. Dalam pendekatan stakeholder ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu identifikasi stakeholder, pemetaan stakeholder, dan manajemen stakeholder. Dan selanjutnya, pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder adalah metode yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.
Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan transportasi dan legitimasi dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan stakeholder didasarkan pada pemikiran bahwa semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis harus dilibatkan. Hal ini karena semua pihak tersebut ingin memperoleh keuntungan sehingga hak dan kepentingan mereka harus dijamin. Dalam pendekatan stakeholder ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu identifikasi stakeholder, pemetaan stakeholder, dan manajemen stakeholder. Dan berikutnya etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Contoh etika bisnis dalam manajemen pemasaran adalah pedoman moral yang mengatur perilaku perusahaan dan individu dalam dunia usaha, khususnya dalam melakukan kegiatan pemasaran. Etika bisnis dalam pemasaran bertujuan untuk menghindari perilaku yang tidak etis dan membangun kepercayaan dengan masyarakat. Yang berikutnya, melaksanakan etika pemasaran yang baik dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena akan membantu bisnis Anda dalam membangun reputasi yang positif. Selain itu dapat juga memperkuat hubungan dengan pelanggan dan pesaing serta menciptakan keuntungan jangka panjang. Yang berikutnya, etika bisnis dalam manajemen produksi. Yang dimaksud etika bisnis dalam manajemen produksi, etika produksi adalah elemen kunci yang tidak bisa terpisahkan dengan semua kegiatan perekonomian. Oleh karenanya bisa dilaksanakan jika memproduksi sebuah barang adalah kewajiban yang bisa memberikan dampak baik pada kehidupan sehari-hari, baik masyarakat atau perseorangan. Masalah etika bisa jadi adalah menyelesaikan lebih banyak pekerjaan oleh karyawan, tetapi membayar mereka tidak sesuai dengan tingkat masukan mereka. Memproduksi dan menyediakan barang dengan kualitas yang salah dan memburuk atas nama kualitas terbaik juga bisa menjadi beberapa masalah etika produksi. Berikutnya, etika bisnis dalam manajemen SDM. Yang dimaksud dengan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia dalam kurung SDM berperan penting untuk memastikan tindakan yang adil, efektif, dan efisien. Etika bisnis dapat menjadi pedoman moral yang membentuk para perusahaan dan individu berperilaku dalam dunia usaha. Berikut adalah beberapa manfaat menerapkan etika bisnis dalam manajemen SDM. Menghasilkan SDM yang berkualitas. 1. Membangun kesehatan moral dan mental SDM. 2. Meningkatkan semangat SDM untuk meningkatkan kinerja. 3. Meningkatkan kreativitas SDM. 4. Meningkatkan produktivitas SDM. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Selain etika, hukum juga berperan penting dalam manajemen SDM. Hukum mengatur beberapa aspek dalam hubungan kerja seperti kontrak kerja, upah keamanan, dan kesehatan kerja, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan pelecehan. Yang berikutnya, etika utilitarianisme. Etika utilitarianisme adalah dalam bisnis
adalah teori yang menyatakan bahwa suatu kegiatan bisnis yang baik adalah yang dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Teori ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan, kebijaksanaan, atau tindakan dalam bisnis. Prinsip-prinsip etika utilitarianisme dalam bisnis diantaranya: 1. The great happiness of the great number. Prinsip ini menyatakan bahwa kebahagiaan terbesar harus didapat oleh jumlah orang yang terbesar. 2. Prinsip kegunaan harus ditetapkan secara kuantitatif karena kualitas kesenangan selalu sama, yang dapat berbeda adalah kuantitasnya. Yang ketiga, manfaat dan keraguan selalu dikaitkan dengan semua orang yang terkait. Analisis keuntungan dan kerugian tidak lagi semata-mata tertuju langsung pada keuntungan bagi perusahaan. Yang berikutnya, kesimpulan. Etika merupakan suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Etika bisnis penting karena menciptakan suasana profesional, saling menghormati, dan meningkatkan komunikasi yang membantu kantor berfungsi sebagai tempat yang produktif. Orang merasa lebih baik tentang pekerjaan mereka ketika mereka merasa dihormati, dan itu juga berarti hubungan pelanggan yang baik. Berikutnya, saran yang mempertahankan etika bisnis adalah: ciptakan kepercayaan perusahaan, kembangkan kode etik, jalankan kode etik secara adil dan konsisten, lindungi hak perorangan, adakan pelatihan etika, lakukan audit ketika secara periodik. Terima kasih untuk hasil presentasi saya hari ini, dan semoga presentasi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan presentasi ini ke depannya lebih baik lagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.